Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1733 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi oleh benih firman di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan telah memilih orang-orang yang ahli, yang serba bisa, yang bernama Besaleel dan Aholiab. Mereka inilah yang akan mengerjakan kemah pertemuan, tabut perjanjian, dan segala atribut, segala perabot perkakas dalam kemah pertemuan yang Tuhan sudah firmankan kepada Musa. Haleluya. Perhatikan ayat 2, ayat 3, dan ayat 6. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan dalam memilih orang untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu tidak sembarangan, saudara. Betul? Tuhan selalu memilih orang yang connect dengan Tuhan. Tuhan selalu memilih orang yang hidup di dalam roh, sehingga orang yang hidup di dalam roh itu dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Saya teringat dengan Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5, nanti saudara baca. Stefanus dipilih menjadi salah satu diaken karena Stefanus penuh dengan apa? Dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan memanifestasikan buah-buah roh di dalam kehidupannya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya. Buah-buah roh inilah yang dapat dilihat, dirasakan, dan betul-betul dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar orang yang dipenuhi Roh Kudus itu. Amin. Sehingga orang-orang di sekitarnya betul-betul menjadi saksi bahwa orang itu betul-betul jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bezalel dan Aholiab dipilih Tuhan karena mereka hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti memilih orang-orang yang terkonek dengan Tuhan, orang-orang yang memang sefrekuensi dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin Tuhan memilih orang untuk pekerjaan Tuhan tetapi tidak satu frekuensi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara sefrekuensi dengan Tuhan, sehingga Tuhan mempersiapkan saudara satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat firman Tuhan ini ada struktur komando dalam firman Tuhan ini. Amin. Bezalel dan Aholiab adalah orang yang dipenuhi Roh Allah atau Roh Kudus, sehingga mereka dipilih Allah untuk terlibat dalam proyek yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Tuhan mengajarkan Bezalel dan Aholiab untuk tunduk pada otoritas, dalam konteks ini kepada Musa. Amin. Perhatikan ayat 6. Di bagian akhir kalimat itu berkata, haruslah mereka di sini adalah Bezalel dan Aholiab. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu di sini adalah kepada Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul Bezalel dan Aholiab sangat-sangat ahli dalam semua pekerjaan yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka dan kepada Musa. Mereka sangat-sangat ahli. Mereka betul-betul memiliki skill yang luar biasa, serba bisa. Tapi yang mendapat gambaran, yang mendapat visi, yang Tuhan perlihatkan, apa yang harus mereka perbuat itu bukan kepada Bezalel dan Aholiab, tetapi kepada Musa. Amin. Artinya mereka harus tunduk di bawah otoritas Musa. Walaupun mereka yang mengerjakan semuanya dengan baik, tetapi mereka harus tetap tunduk kepada Musa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin seorang yang berpendidikan tinggi di dunia sekuler, atau mungkin saudara adalah seorang ekonom hebat, seorang ahli kesehatan, seorang ahli strategi, ahli pendidikan, dan lain sebagainya. Gelar saudara mungkin seorang profesor, doktor, jenderal, S2, S1, dan lain sebagainya. Tapi kalau di kalangan gereja, saudara harus menghormati pemimpin rohani saudara. Amin. Mungkin gembala saudara tidak memiliki pendidikan seperti saudara yang tinggi-tinggi itu. Tapi saudara sebagai jemaat
harus tunduk kepada gembala saudara, karena dia adalah pemimpin rohani saudara. Amin. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Bezalel dan Aholiab harus tunduk pada otoritas mereka yang adalah seorang pemimpin rohani bangsa Israel, yaitu Musa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati dan hargai gembala saudara, karena mereka adalah orang yang diurapi. Mereka lah yang dipakai Tuhan untuk menjadi dalam tanda kutip Musa bagi saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul mungkin saudara hebat dalam hal keuangan, pendidikan, status saudara tinggi, dan lain sebagainya. Tapi yang mendapat visi adalah hamba Tuhan saudara. Amin. Hormati dia, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk rohani saudara. Dialah yang berjaga-jaga buat saudara, sehingga saudara dapat hidup ya diberkati, tenang, saudara diberkati dalam segala hal, karena ada hamba Tuhan itu yang menjaga saudara, menjaga iman saudara, memelihara saudara, dan memberi makan saudara makanan rohani yang membuat saudara diberkati Tuhan. Amin. Hormati dia, karena dia adalah otoritas rohani saudara, pemimpin rohani saudara. Orang yang menghormati Tuhan pasti menghormati otoritas di atasnya. Amin. Pemimpin di atasnya. Orang yang tidak menghormati otoritas atau pemimpinnya, dalam hal ini pemimpin rohani, saya yakin saudara, pasti orang itu tidak menghormati Tuhan. Bagaimana dia mau katakan dia menghormati Tuhan, padahal dalam dunia kesehariannya dia tidak menghormati pemimpin yang ada di atasnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya seseorang yang menghormati Tuhan pasti menghormati otoritas yang di atasnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bezalel dan Aholiab memang ahli, tapi yang mendapat visi, gambar itu untuk apa yang mereka kerjakan itu Musa. Artinya begini, dalam dunia pelayanan kita juga harus bekerja sama. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau Musa dan Bezalel, Aholiab, serta orang-orang yang mereka pimpin dapat bergandengan tangan, dapat bekerja sama untuk satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Stop fanatisme yang berlebihan terhadap gereja saudara. Saudara jangan merasa gereja saudara yang paling benar, sehingga saudara merasa gereja lain itu gereja kecil atau gereja di desa itu sesat, dan saudara tidak mau bekerja sama dengan gereja kalau tidak sesinode dengan saudara. Kalau saudara fanatik seperti itu, saya mau katakan saudara ada di jalan yang keliru. Saudara tidak paham tubuh Kristus. Dengar ini baik-baik. Semua gereja, besar kecil gereja itu, di kota maupun di desa, dengar baik, itu adalah tubuh Kristus yang terpecah. Dan Tuhan mau kita itu seperti puzzle yang disatukan satu dengan yang lain, sehingga tersusun rapi, tersusun gambar di puzzle itu, di mana gambarnya adalah Tuhan Yesus. Amin. Dan masing-masing kita membawa puzzle itu saudara, untuk dapat disatukan. Jadi kita harus bergandengan tangan, kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Jangan memandang dia dari gereja mana, kecuali dia dari gereja setan, baru dia tidak satu tubuh dengan kita. Tapi selama yang dia sembah, dia muliakan Tuhan Yesus dan kitabnya Alkitab, kita satu tubuh. Amin. Jangan saudara mengkotak-kotakan atau membangun tembok saudara. Kita sama, kita satu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa gereja di sana itu Tuhannya beda. Saudara, kalau saudara seperti itu, saudara
fanatik gereja yang keliru. Saudara tidak paham tubuh Kristus. Semua gereja yang berasaskan firman Tuhan, mentuhankan Tuhan Yesus, kita satu tubuh. Amin. Kita satu tubuh dan Tuhan mau kita bekerja sama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, gereja kecil, gereja besar, mau jemaat ribuan, jemaat 1-2 orang, jemaat kaya, jemaat susah di pedalaman, kita satu tubuh. Jangan melihat atau membantu gereja hanya melihat satu sinode atau tidak. Jangan. Kita semua harus bergandengan tangan. Kita satu tubuh. Kita membawa semua pasal-pasal itu untuk kita satukan menjadi tubuh Kristus yang utuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan memilih orang untuk bekerja di ladang Tuhan adalah orang-orang yang connect dengan Tuhan, orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Tandanya orang itu pasti dipenuhi Roh Kudus. Amin. Yang kedua, saudara, Tuhan memilih orang yang bekerja di ladangnya adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan mau semua orang yang mau bekerja di ladang Tuhan harus bekerja sama satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan dia dari gereja mana. Kita harus bergandengan tangan. Kita bersatu, kita teguh, kita kuat. Amin. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, saudara, kita akan mudah dihancurkan. Kita akan mudah diadu domba. Kita harus bekerja sama, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik dalam masa muda mereka, Tuhan berkati. Dalam rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Dalam usaha pekerjaan pelayanan mereka, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mereka yang sakit, yang mendengarkan audio ini, kuasa Tuhan melawat menjamah mereka dan memberi kesembuhan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, mereka yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan sertai dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di nomor 081337 491360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan yang lain akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga hadir dalam media sosial. Saudara bisa lihat di Infinity Ministry melalui Instagram, melalui Facebook, juga di YouTube. Saudara bisa follow di sana, saudara bisa subscribe. Dan kami juga ada di TikTok, saudara, Renungan Petra Pendeta Samuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara yang diberkati berbagi di medsos supaya makin banyak orang mendengarkan kabar baik ini, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dengan berbagi baik itu renungan maupun di media sosial itu, saudara sudah menjadi alat Tuhan
untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di luar sana. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi partner dalam pemberitaan kabar baik ini. Haleluya. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.